Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar juga? Baik, sudah makan pagi ini? Sudah. Badannya sehat, olahraganya juga kuat ya. Karena hari ini kita akan kembali belajar untuk materi lanjutan dari kemarin. Sebelumnya kita kelas, tolong pimpin doa. Kelas tolong. Istaik. Kemudian mari kita taus. Apakah semuanya hadir? Siapa yang hadir? Ada tulisan sama Cantika, Pak. Ibu Hairina Melisa. Mana? Ada Bapak. Ada Ada Tia. apa juga? Ya, Pak. Sudah berapa hari apa? Terus satu lagi, Pak. Juga apa? 3 orang berarti ya. Baru hari ini. Ya, Pak. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, cerita sedikit. Jadi bahwasannya kita ini adalah generasi masa depan. Anda sendiri. Siapa? Sudah ada yang umur 15 di sini? Coba angkat tangan. Ada belum ya? 14? 14. Oke. 13 tahun ada? Kalau 14 berarti 10 tahun lagi berapa itu? 24. Nah, jadi Ananda 10 tahun lagi itu usia Ananda usia produktif. Artinya Ananda adalah generasi masa depan bangsa. Apabila Ananda sungguh-sungguh pada proses pelajaran ini, maka pada usia-usia matang Ananda, usia produktif Ananda bisa memberikan manfaat ke orang. Dari itu nanti Anda belajar. Ananda tahu Pak Habibie tahu? Pak Habibie, presiden yang berapa ya? Presiden kita yang ketiga. Nah, jadi beliau itu dulunya sama seperti Ananda. Dulunya beliau itu juga peserta didik ya. Tapi beliau belajar dengan sungguh-sungguh meskipun pada zaman itu kondisi Indonesia tidak seperti sekarang. Anda sekarang bebas kan belajar. Anda tidak ada intimidasi, bebas belajar. Bahkan Anda wajib belajar. Artinya Anda gratis. Di SMP gratis kan, tidak membayar kan? Tidak ada kan? Jadi Anda gratis. Maka itu memanfaatkan kesempatan itu. Nah, orang umum saja bisa mereka akhirnya bisa bermanfaat. Ada yang ingin bercita-cita seperti Habibie? Coba angkat tangan. Ada yang ingin bercita-cita seperti Habibie? Ilmuwan. Ada yang jadi ilmuwan di sini? Tidak ada. Yang ingin jadi dokter ada? Oke, ada ya. Yang ingin jadi tentara ada? Ada. Jadi polisi? Ada. Jadi guru? Ada. Nah, bahkan kalau kita punya cita-cita, maka kita harus punya visi dan misi, harus punya tujuan. Kalau cita-cita jadi dokter berarti bagaimana itu? Apa maksudnya sekolahnya rajin atau malas? Rajin ya. Setelah ini masuk mana? SMK atau SMA? Setelah itu kuliahnya jurusan apa? Untuk
sebelum masuk ke materi sekarang, Bapak cerita dulu materi yang lama. Jadi sebelumnya yang kita ketahui, gaya itu adalah tarikan atau apa? Atau dorongan ya. Nah, tarikan atau dorongan yang dilakukan pada sebuah benda. Nah, itu dapat kita lakukan atau dapat juga kita lihat pada lingkungan kita sehari-hari. Nah, sebelum itu Bapak mau tanya dulu kepada Anda terkait dengan pembelajaran sebelumnya ya, itu terkait dengan materi gaya. Yaitu apabila ada sebuah benda, contohnya ada sebuah meja, kemudian didorong oleh teman Anda dari sebelah kiri menuju ke arah sebelah kanan dengan gaya 10 Newton. Ada juga teman Anda sebelah kiri mendorong ke arah kanan dengan gaya 5 Newton. Kan berbeda itu gayanya. Kira-kira ke arah mana benda itu akan bergeser? Ke arah kanan. Kenapa di arah kanan? Karena gaya yang dalamnya lebih besar. Oke. Berapa jumlah gaya yang bekerja itu? Yang ini 10, yang ini 5. Geser ke kiri. Berapa jumlah gaya itu yang bekerja itu? 5 ya. Berarti 5 Newton ke arah kanan. Ke kanan tadi kan. Nah, jadi 5 Newton ke arah kanan. Karena dari dua meskipun dua orang itu bergaya, tapi ada gaya yang lebih dominan, maka sistem gayanya akan mengarah ke orang dominan tadi. Nanti itu seperti yang kemarin positif dan negatif itu hanyalah sebenarnya. Nah, kemudian untuk pembelajaran hari ini, nah ini tidak kalah menarik lagi. Hari ini untuk pembelajaran kita peserta didik tenaga ya mampu mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis konsep tekanan. Terkait ini, jadi untuk 2 jam pelajaran ini, Anda nanti akan belajar, akan Bapak bimbing untuk mempelajari konsep tekanan. Anda mengetahui, menganalisis, dan juga nanti Anda mendeskripsikan nanti bagaimana konsep tekanan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Sebelum itu Bapak berikan dulu soal ya, karena Bapak perlu tahu dulu sampai mana pengetahuan Anda. Waktunya 5 menit ya. Mohon diperhatikan ya. Si belakangnya dia. Silakan diisi ya. Tolong digeser di isi di belakangnya ya. Di depan ada. Oke.
aja ya. Nah, dibantu di belakang ya. Udah ya. Nah ini kita setelah ini kan adalah pengetahuan kita tentang pelajaran kita yang kita. Nanti kita akan melakukan praktikum. Jadi bapak saya akan tulis lagi dengan pertanyaannya. Jadi apakah pembelajaran kita bermanfaat dari ini dan kalau bermanfaat sampai mana? Oke. Sebelumnya bapak mau cerita dulu ke anda, karena sebentar lagi anda mau libur kan? Jadi bapak sebenarnya suka dengan di tempat ini, terutama di Padang kan. Apalagi anda orang Padang ya. Jadi bapak tertarik sekali dengan pantai. Gitu. Kalau anda sudah biasa, apa kalau ke pantai apa aktivitas yang anda lakukan? Apa? Main air. Main air ini mandi ya. Main pasir. Apa aktivitas yang anda lakukan di pantai? Coba ingat dari kecil apa itu? Makanannya tapi Makan apa? Kan cuy. Oke. Ya itu enak itu ya. Apa kegiatan lagi yang lain di Taplau? Ibu istana pasir, sebesar apa istananya? Besar ya. Tadi bapak mau kasih tunjukkan sebuah foto. Nah ini apa ini? Apa ya? Anda nggak tahu ini? Nah apa ini? Survei. Sudah pernah survei? Pernah. Siapa yang pernah angkat tangan? Pernah Anda? Pernah membahas ini? Belum pernah ya? Yang lain pernah survei? Pernah lihat orang survei? Nah, siapa yang pernah mandi di Taplau? Di pantai? Semuanya pernah ya? Ketika Anda melompat, pas turun ke air apa yang terjadi? Jatuh masuk Anda ke air kan? Pertanyaannya kenapa ketika orang surfing dia tidak masuk ke dalam air? Kenapa? Ada papan. Nah, yang lain kenapa? Kenapa? Karena seimbang, karena ada papan. Kenapa? Apa? Karena ada gelombang. Oke. Yang lain kenapa? Coba ya, ketika Anda melompat, kenapa? Karena di papan lebih kecil. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari pendapat teman-teman Anda tadi, ada yang bisa menyimpulkan itu. Jadi teman Anda ada yang berpendapat ini kenapa ada papan, karena dia seimbang, karena ada ombak. Ada yang bisa menyimpulkan itu? Gayanya, oke. Jadi karena ini ada papan, jadi tekanannya menjadi menyebar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi ini banyak sekali dilakukan di tempat kita, terutama di Pantai Padang kan, Taplau. Nah, yang pertama kan ada juga pemainnya di sini kan. Maksudnya di bapak ini belajar ya. Jadi ini banyak, ini sebenarnya fenomena yang sering kita lihat, tapi kita belum menyadari kan. Ini seperti apa bapak? Nah kemudian ini, nah tahu apa ini? Nelayan. Nah ini udah biasa Anda lihat kan? Di mana biasanya Anda lihat? pantai. Di depan ini ya, di depan ini. Kemudian nelayan itu biasanya makan apa ya? Seperti ini. Misalnya seperti ini, kenapa ini? Kalau di sini kenapa namanya? Laut ya. Cepat. Kenapa namanya ini? Kenapa namanya? Ikan? Salah ya. Nah, pernah tidak nelayan kita mendapat ikan yang seperti ini? Pernah tidak? Pernah
Tidak. Pernah Anda lihat nelayan yang begitu? Dalam. Kenapa itu? Ini adalah ikan yang hidup di dalam laut yang dalam sekali ya. Ini hidup di kurang lebih pada kedalaman 700 meter. Kalau nelayan kita itu tidak sampai, tetapi bisa juga ikan itu pergi ke atas. Kenapa itu bisa? Karena perbedaan? Karena ada. Nah, ada yang bisa jelaskan? Kenapa? Oke, kalau dia di bawah, ini sudah selaut ini ya. Tidak ada ombak di sini, diam. Makanya hitam gelap. Bahkan karena saking jauhnya sinar matahari tidak bisa ke bawah. Sudah tidak sampai. Kenapa ikan ini tidak ke atas? Karena dari ikan ada yang bisa jelaskan lagi. Kenapa? Karena nanti kalau di bawah, Anda pernah menyelam. Semakin dalam Anda menyelam, apa yang Anda rasakan? Enggak, ya kan? Ditekan ya. Jadi semakin banyak terjauh Anda menyelam, air yang menimpa Anda itu banyak. Apabila Anda menyelam 1 meter dalam kondisi berenang ya, itu air menimpa Anda 1 meter. Kalau jauh lebih dalam. Nah ini ikan ini 700 meter ini ya. Jadi ini sangat berat sekali dia dari mata kanan oleh air. Nah kalau ikan ini di bawah, ini sudah hancur. Jadi kenapa ikan dasar laut tidak pernah ditemukan nelayan saat menjala seperti yang kita lihat di Pantai Padang karena ini terlalu dalam. Nah jadi seperti itu pengaruh kedalaman. Nah kemudian Bapak punya dua paluan ya. Bapak ingin mencobakan sesuatu ya. Ini adalah sebuah balon. Jadi Bapak punya paku. Ya Bapak tanya saja ya. Dulu mau Bapak ya. Kalau Bapak tusuk paku ke balon apa yang terjadi? Tidak balon. Ya benar. Kita coba ya. 1, 2, 3. Ada yang ingin mencoba menggunakan balon? Ya. Tapi kalau Bapak tusukkan 30 paku meledak atau tidak? Enggak. Coba ya. Bapak punya 30 paku ya. 30 paku yang ada Bapak lain jadi satu ya. Dan ketebaran. Nggak ada pecah doang. Ini sudah Bapak tekan ya. Bapak tekan maka tekan ke dalam lagi. Sudah masuk pakunya semuanya ya. Kalau satu paku dia meledak, 30 paku dia tidak meledak. Ini sudah masuk ya. Anda bisa lihat sendiri kan? Kenapa itu bisa terjadi? Mau kamu juga bisa. Coba Anda bisa jelaskan. Kenapa? Terus atas memulai tekanan. Kelas atas apa ini? Jadi tekanannya kecil. Ada yang lain? Oke, coba tangan teman Anda ya. Jadi kenapa dia lebih kecil? Karena besarnya besar. Bahkan 1000 paku pun kalau didempetkan tidak bisa menusuk balon. Ini sudah paku ini Anda lihat kan? Sudah masukkan ini. Tidak mulai terus pakai balonnya. Jadi apa? Sama saja Anda menduduk di paku yang banyak dilapat ya tidak apa-apa. Kalau 1, 2, 3 itu bahaya ya. Kalau banyak sih jangan itu. Nah, sekarang dari itu semua, Anda waktu memperbaiki atap di sini yang Anda lihat, atap seng ya. Nah, bagaimana cara tukang itu supaya dia seng yang dia injak tidak bisa bolong, sehingga dia tidak jatuh ke bawah? Apakah Anda tahu? Kalau Anda tidak tahu, kita akan lakukan praktikum. Nanti dari sana kita akan tahu bagaimana caranya tukang itu, tukang memperbaiki atap dan dia bekerja. Nah, Bapak bentuk 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti coba masing-masing perwakilan kelompoknya ambil anak ke depan.
Sudah ya. Jadi di depan Anda ada busa, ada beban. Beban itu banyak variasinya ya. Ada mistar atau roll. Jadi Anda nanti akan mempraktekkan apa pengaruh dari berat benda terhadap tekanan. Kemudian apa pengaruh dari dua alas terhadap tekanan. Benda itu nanti akan Anda letakkan di atas busa. Anda cari tahu berapa kedalaman dari benda itu bila dari busa. Ini kan sebenarnya Anda tahu di sini ya. Kalau bila ya. Makanya dia membagikan videonya, silakan diskusikan. Itu beratnya ada di sana ya. Kalau ini adalah 50 gram, ya ini 500 gram ya. Ini ya 50 gram semuanya. Kalau ini coba, ayo buka silakan Anda kerjakan secara bersama. Kalau ada masalah silakan tanyakan ya. Jadi dari yang dijelaskan, yang Anda dapatkan tadi, semakin besar gaya, maka semakin besar juga tekanannya kan. Semakin besar masalah, nah itu tekanannya makin kecil. Nah, jadi itu akan Anda praktekkan di sana, di jalan. Kalau ada yang ditanyakan, ada yang dilakukan, oke, silakan tanya. Anda di situ ya, biar Anda biar dalam apa dia betul. Diskusikan dengan teman-teman Anda.
Pokoknya jangan ragu ya. 1 kilo harusnya. Kalau ini juga ini kalau dia kalau dua dia berapa? Ada juga ya, itu diskusi ya. Berapa kedalamannya itu? Nah, coba perhatikan kita lagi.
Nah, coba Ananda juga ikut ya dengan Anda ya. Kalau bisa di situ di. Kalau dia sudah mencapai apa lagi lubannya? Benar, kita sebenarnya. Tambah benarnya. Tambah lagi sampai
Kalau dia masih belum, bisa.
Nah, yang di belakangnya. Coba maju. Apa dulu ya?
lain coba redakan nomor 1, perhatikan. Yang lain perhatikan nomor 1 ya. Silakan, ada enggak? Silakan, boleh. Iya. Oke, coba dibagi sekolah kelas lagi. Semakin apa tadi? Yang lain datang ya, Pak. Coba data yang Anda dapat berapa tadi? Yang lain mau perhatikan ya. Ya, masanya ketentuan kedalamannya berapa tadi? Tambah kedalamannya kan. Yang ketiga berapa tadi? Makin dalam lagi ya. Silakan beri tangan ke kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1. Jadi bagaimana itu? Semakin besar gayanya, maka semakin besar juga tekanannya. Semakin besar berat itu namanya gaya ya. Semakin besar beratnya, semakin besar juga tekanannya. Oke. Silakan kelompok 2. Nah, silakan berdiri dengan gaya. Dari praktikum yang telah kita lakukan, kita dapat mengetahui untuk besar luas alat yang sama, semakin besar gaya yang diberikan beban, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Untuk besar gaya beban yang sama, semakin besar luas alat benda, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Jika Anda bacakan data Anda yang bos alasnya. Nah, yang lain tolong disimak temannya ya. Kanan. Yang pertama luas alatnya 4,5 dikali 4,5 dengan 20,55 cm, kedalamannya 1 cm. Yang kedua 6 cm dikali 4,5 cm sama dengan 27 cm, kedalamannya 7 cm. Berarti apa kesimpulan yang bisa Anda ambil? Kalau semakin luas, nah gimana? Kalau semakin luas, semakin kecil tekanan yang diberikan. Luas alasnya semakin luas, semakin kecil tekanan. Kalau semakin kecil luas alasnya, Semakin besar baru bisa. Kita duduk, tepuk tangan ke kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 2? Ada yang berbeda datanya mungkin? Sama ya, yang luas alasnya makin besar, dan Anda juga mendapatkan itu kan? Oke, coba silakan sekarang kelompok 3 jelaskan. Yang lain dengar ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan B adalah besarnya gaya F yang diberikan dan luas menambah suatu benda A yang secara matematis sama tekanan dapat ditulis sebagai P diberikan F per A. Jadi itu apa? Nah, itu apa tadi? Jadi, oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi dari sana, apabila tekanan sebanding dengan apa? Dengan gaya ya. Berpaling-paling dengan apa?
coba dengarkan temannya ya. Silakan dibacakan saja. Iya. Bacakan saja ya. Berat beban aku 50 gram dikali gaya gravitasi 10 meter sama dengan 500 Newton. Kedalaman 0,2 cm. Kedalaman 0,2. Kedua 100 gram dikali gaya gravitasi 10 meter per second sama dengan 100 kedalaman 1,2 cm. 200 gram dikali gaya gravitasi 10 meter per second sama dengan 2000 Newton, kedalaman 1,7 cm. Jadi ditanyakan perlu tidak? Jadi untuk itu bagaimana cara kita melihat itu dari masalah yang diberikan di awal tadi. Tadi Bapak akan bilang, tadi anak-anak sudah mendapatkan kan bahwasanya makin besar gaya maka makin besar tekanan. Gaya itu berat ya, makin berat itu tadi kan. Semakin kecil luas alas maka makin besar tekanannya. Nah, di awal tadi kita sudah mempraktekkan balon kan. Jika ada satu paku maka luas alasnya itu kalau satu paku luas alasnya berapa kecil ya? Kecil dibandingkan dengan paku kan. Makanya balon tadi bisa meletus pada satu paku. Itu juga ada coba kan. Nah, kemudian di awal tadi yang kita bicarakan bagaimana tukang bangunan memperbaiki genteng tadi supaya genteng tidak bolong. Bagaimana caranya itu? Misalkan tukang itu beratnya 80 kg. Itu kalau dia nginjak saya pasti saya itu bolong itu. Bagaimana caranya itu? Dari percobaan Anda tadi. Masanya besar kan? Tekanan pasti besar kan? Bagaimana cara mengecilkan tekanan? Bagaimana? Bagaimana caranya itu? Gimana cara? Dia harus mengecilkan tekanan itu. Sama di awal tadi, ketika Anda melompat ya ke dalam laut di pulau ya, itu Anda langsung masuk ke dalam air. Ketika pakai papan snorkeling tidak. Nah, bagaimana cara tukang dari percobaan Anda itu? Bagaimana cara mengurangi tekanan tukang tadi? Melebarkan kakinya atau apa yang dilebarkan itu? Kalau kaki tidak bisa dilebarkan kan? Luas alas pokoknya ketika tukang itu berdiri di genteng, berarti tekanannya pada kaki kan? Bagaimana cara memasarkan luas alas ini? Supaya menyebar pakai kayu, pakai papan ya. Nah, pernah Anda lihat itu? Nah, jadi itulah caranya agar tukang ini dia bisa itu memperbaiki genteng, menginjak genteng tanpa jatuh ke dalam, tanpa jatuh. Jadi itu sudah diterapkan lama sekali teorinya, baru kita pelajari sekarang. Tukang zaman dulu waktu pernah dia rumah gadang kan? Rumah gadang itu asapnya beli apa ya? Rumah gadang yang udah lama sekali, yang original dan hijau kan? Kalau diinjak itu gimana itu Pak? Bagaimana yang terjadi? Nah, tapi kenapa ketika tukang itu naik, hijau itu tidak roboh itu? Karena dia membagi tekanannya tadi dengan cara apa tadi? Dikasih papan ya, dikasih papan sehingga dia berjalan di papan itu. Itu sama dengan Anda tahu ayam dan bebek kan? Ketika ayam lewat di jalan yang lumpur, apa yang terjadi pada kakinya? Masuk kan? Kalau bebek
demikian, dia juga harus menyediakan makanannya. Dengan apa caranya tadi? Memberi papannya. Jadi dia punya papan yang terbagi tekanannya ya. Nah, jadi itu adalah penerapan dari konsep tekanan, tapi kita belum ada teorinya. Oke, silakan perwakilan kelompoknya kumpulkan data BD-nya dan juga alat dan bahan yang telah di. Coba dirapikan kembali tempat duduknya seperti itu. Silakan diisi cukup semuanya. Kurang. Ya, ada yang kurang lagi? Waktunya 15 menit ya, tanggal 5 menit ya.
Dikerjakan lagi. Karena Anda sudah belajar, jadi Bapak melihat bagaimana jawaban yang sebelumnya, bagaimana jawaban yang setelah. Bapak juga mesti silakan dibuat namanya ya.
Ini Bapak lihat rata-rata jawaban Anda berbeda dari lebih banyak dari ini Bapak lihat kita lebih mengarah ke teori yang kita. Jadi inilah manfaatnya kita belajar. Sudah Anda mesti sendiri kan di awal Anda ditanya apa yang Anda tahu, setelah Anda belajar apa yang Anda tahu itu mesti benar jadi kita sampai duduk pembelajaran kita. Maka dari itu kita sebelum kita jadi kita lakukan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari. Pertama dulu Bapak minta dari Anda. Coba apa yang bisa Anda ambil? Apa yang bisa Anda ambil? Luas alas, tangan teman saya. Ada yang lain ingin mengambil kesimpulan apa yang Anda dapat? Semakin besar luas alas, semakin kecil tekanan yang diberikan. Semakin besar luas alas, semakin kecil tekanan yang diberikan. Oke, tepuk tangan teman Anda. Tadi yang memberikan kesimpulan apa ya? Apa yang Anda ambil? Yang terjemahan silakan utamakan teman Anda. Kemudian Anda bahas masalah bagaimana dengan beratnya. Apa pengaruh? Silakan Anda bisa mengumpulkan mungkin dengan beratnya. Kalau soal berat gimana? Beratnya bagaimana? Coba. Besar? Nah, itu gayanya. Pertama teman Anda ya. Jadi dapat yang juga, maksudnya tekanan itu dia sebanding dengan daya atau berat. Kalau sebanding itu apa maksudnya itu? Sama ya. Kalau naik satu naik juga satunya lagi. Makin banyak beratnya makin besar juga dengan lagi. Tapi dia tekanan ini berpaling kembali dengan luas alas. Kalau makin kecil luas alasnya karena makin besar ini. Tapi kalau makin luas alasnya karena makin kecil. Itu terjadi pada yang harus dilakukan kita untuk menanyakan kaki. Kalau dia pakai kaki itu luas alasnya kecil. Tapi kalau dia ada di alas dengan kain papan, itu akan disebar bergayanya dan tanpa tekanannya. Nah, itu untuk kesimpulan kita pada pelajaran kali ini. Kemudian kita merefleksikan pelajaran kita. Maka kita tanya apa yang Anda rasakan setelah melakukan pembelajaran tadi? Senang, oke, senang. Apakah menurut Anda apakah bermanfaat praktikum tadi belajar? Ya. Dari kedepannya, Anda ingin belajar seperti apa? Ini Pak. Praktek, lebih banyak praktek kedepannya ya. Karena ingin belajar, berarti kedepannya Anda ingin praktek. Oke. Jadi kalau memang demikian, kita untuk kedepannya kita akan bikin pembelajaran di hari ini. Oke, dan inilah pembelajaran kita. Dimohonkan pada kelas untuk mungkin doa dan bersyukur ya. Yes, guys. Dalam.